Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu teman-teman. Kita lanjut di tutorial belajar Delphi. Kita lanjut yang part sebelumnya, yaitu untuk membuat program ujian secara computerized. Oke. Kita sebelumnya sudah buat untuk form login-nya. Nah, sekarang kita akan membuat form registrasi peserta baru. Oke, saat form registrasi peserta baru kemarin, saat kita klik di tombol peserta baru, yang tampil adalah ke form 3. Oke, di sini form 3 sudah ada, masih kosong. Kemudian ini untuk loginnya, nanti registrasi peserta baru. Peserta itu bisa daftar ke admin tanpa harus ke admin, jadi bisa dari programnya didaftarkan, nanti akan dicek oleh dan diaktifkan oleh adminnya. Oke, kita lanjut. Saat diklik registrasi peserta baru, nanti akan masuk ke form 3. Oke, di form 3 ini kita tambahkan Ado Table. Yang sebelumnya kita sudah menggunakan Ado Query. Apa bedanya antara Ado Table sama Ado Query? Oke, Ado Table itu fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah table langsung tanpa menggunakan perintah query. Sedangkan Ado Query adalah untuk menggunakan perintah berupa query. Oke, perintah query itu nanti kita akan bahas di pas saat kita install MySQL ya, dengan menggunakan exam. Nanti di sana kita explore untuk perintah-perintah query. Nah, untuk perintah query itu ada select, ada delete, ada update. Nah, di situ nanti kita akan coba di sana. Nah, ini kedepannya pun juga akan ada query. Kita sambil belajar sambil jalan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, Ado Table di sini ini adalah untuk menghubungkan antara form 3 ini dengan table yang ada di database. Kita tentukan dulu namanya, misalkan Ado Peserta. Jadi fungsinya ini adalah untuk mendaftarkan peserta. Jadi nanti registrasi, begitu disimpan nanti akan masuk ke tabel peserta. Oke, ini namanya kita kasih nama Ado Peserta, enter. Kemudian kita sambungkan dengan koneksinya ke database-nya. Sebelumnya koneksi itu terhubungnya ada di unit 2. Ini adalah perantara penghubung antara program ini dengan database MS Access. Ya, ini Adocon ya. Oke, jadi di sini connection-nya harus dihubungkan dengan Adocon-nya. Nah, ini kenapa tidak ada di sana Adocon-nya? Nah, karena belum dihubungkan antara form 3 ini dengan unit 2 atau di modulnya. Oke, kita sambungkan dulu dengan menggunakan file unit use unit 2. Kita coba untuk sambungkan koneksinya. Oke. Nah, terhubung di sana. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Tabel peserta. Oke, kita cari di table name-nya adalah tabel peserta. Oke. Kemudian field-field dari tabel peserta itu harus kita masukkan ke form ini. Nah, melalui Ado Peserta ini. Oke, klik kanan di Ado Table, Ado Pesertanya, Field Editor. Klik kanan di file editornya, Add All Field. Oke, ini akan tampil semua. Nah, kemudian fieldnya ini kita masukkan ke formnya. Oke, kita satu persatu ditarik. Oke, nama peserta tarik, nomor HP tarik, user login tarik, password tarik. Oke, nah NIP ini adalah untuk nama nomor induk peserta. Oke, kita kasih nomor induk peserta. Nanti nomor induk peserta bisa dirubah oleh admin ya. Jadi nanti di input nomor induk peserta, kalau udah punya misalkan nomor pelajar atau apa gitu, nanti bisa diinputkan di sana. Oke, kita kasih captionnya, keterangan dari NIP-nya itu adalah nomor induk peserta. Kemudian ini untuk editnya, kita rubah lebarnya, ada di pilihan width itu lebar 100. Oke, nanti kita sesuaikan. Kemudian ini untuk nama peserta. Oke, kemudian
kemudian untuk lebarnya 200. Nah ini, kemudian untuk nomor HP di captionnya, selalu di caption ya untuk merubah keterangannya, nomor handphone. Oke, kemudian kita atur untuk lebarnya, kemudian ini labelnya user login. Ini adalah untuk loginnya, nanti menggunakan apa, kemudian password. Dan ini pun juga bisa ditentukan nanti oleh admin. Jadi ini hanya untuk registrasi aja, nanti bisa ditentukan oleh admin. Oke teman-teman, ini sudah untuk formnya sudah dibuat di sana, tinggal kita atur aja untuk lebarnya dari formnya itu sendiri. Oke. Kemudian saat sudah input data, kemudian perintah apa yang dilakukan adalah perintah simpan biar terdaftar di tabel peserta. Nah kemudian ada juga batal. Nah ini kita kasih captionnya adalah simpan, ini batal. Oke. Oke, kembali ke form utamanya. Nah, saat registrasi peserta baru, nah apa perintah yang dilakukan di sana? Perintahnya adalah form 3.ado peserta.insert. Apa insert? Insert adalah untuk menyisipkan atau membuat form baru atau inputan baru di sebuah tabel. Nah, perintah state-nya ini di DLP ini untuk ado table ini ada insert, kemudian ada edit. Insert itu untuk tambah baru, edit untuk merubah, delete itu untuk menghapus, kemudian pause itu untuk menyimpan, cancel itu untuk membatalkan. Oke. Nah saat buka form 3 ini, karena ini registrasi peserta baru, makanya di sana di input insert. Ini ada dua, insert itu bisa append, bisa insert, itu sama fungsinya ya. Oke, kita kembali setelah tampil nanti akan dikasih perintah insert, itu untuk mengosongkan inputannya. Kemudian setelah diinput ya, nanti pas saat klik simpan, nah apa yang akan dilakukan oleh form ini? Perintahnya adalah ado peserta. Nah, saat aktif ini kita akan kasih aktif itu, nilai dari aktif value-nya itu adalah no. Kenapa dikasih n? Karena saat peserta baru itu tidak langsung aktif, karena nanti akan di cross check oleh admin. Makanya di sana tidak langsung aktif. Kalau aktif itu kan yes, kalau non aktif adalah no, n. Jadi ini hanya singkatan, ada y, n. Jadi kalau y itu aktif, n itu belum aktif. Oke. Kemudian ada peserta titik pos untuk simpan. Oke. Setelah disimpan, ini akan ada pesan bahwa data sudah tersimpan. Kita kasih pesan message dialog. Oke. Registrasi Anda berhasil disimpan. Berhasil dilakukan. Oke. Registrasi Anda telah berhasil. Registrasi data Anda telah berhasil. Nah, ini untuk kata-kata ini terserah nanti teman-teman mengkreasikan seperti apa. Oke, kemudian mt information, mp oke, kemudian 0. Nah, strukturnya seperti ini untuk membuat sebuah pesan. Oke, setelah pesan itu muncul, nanti akan ditutup untuk formnya. Ya, jadi proses simpannya itu adalah mengisi dari aktifnya itu menjadi 0, kemudian proses simpan, kemudian pesan yang dimunculkan di sana, kemudian ditutup untuk formnya. Nah, kemudian batal, kita kasih close saja. Oke. Nah,
Seperti yang kemarin kita di login itu ada di username itu, kalau misalkan ditekan enter dia akan ke inputan berikutnya. Nah, sama kita akan lakukan di sini. Setelah inputan di nomor induk peserta, kalau tekan enter nanti dia akan ke nama peserta. Nah, enter itu perintahnya ada di on keypress. Jadi di db edit ini keypress, sorry bukan press ya, press. Oke. Kemudian if k sama dengan crash 13, jadi enter itu adalah kode ASCII nya 13, kalau escape 27. Oke, db edit 2 titik set focus. Oke, ini untuk db edit 2 kita lakukan hal yang sama nanti ke db edit 3. Oke, press if k sama dengan crash 13, maka db edit 3 titik set focus. Oke, kemudian db edit 3 nya sama juga kita lakukan di keypress. Ini hanya untuk memudahkan aja, jadi biar tidak menggunakan mouse. Oke, kemudian db edit 4 titik set focus. Oke, kemudian di edit 4 juga sama, kita buat on keypress nya if k sama dengan 13 crash 13, sorry crash db edit 5 set focus. Nah, ini untuk db edit 5 nya nanti akan ke tombol simpan. Oke, ini button 1. Oke, jadi setelah on keypress nanti akan set fokusnya di button 1 if k sama dengan crash 13 atau enter nanti ke button 1 set fokus. Oke, nah kita kembali ke halaman utamanya. Oke, di sana. Nah, ini juga itu begitu nanti setelah insert form 3 titik db edit 1 set focus. Jadi begitu setelah di insert nanti akan kursor itu aktif berada di db edit 1. Oke, sekarang kita coba jalankan, kita run. Oke, tidak ada error ya. Kita coba registrasi peserta baru. Nah, sebelumnya kita cek dulu di database nya, di tabel TB peserta ini masih satu ya, satu peserta. Oke, kita coba membuat peserta baru, klik registrasi peserta baru. Sorry, nah ini ada kesalahan karena masih close. Oke, kita coba. Jadi saat dijalankan ini harus dibuka dulu untuk form 3 ado peserta karena belum aktif, jadi kita aktifkan dulu, open. Oke, kemudian insert. Oke, kita coba ya, kemudian kita klik registrasi peserta baru. Iya. Nah, kemudian kita input nomor induk pesertanya 1 2 3 4 5 9 sekian dan sebagainya. Kemudian enter. Namanya tes 2. Oke. Nomor handphone 0821 dan sekian. Kemudian loginnya adalah tes 2. Passwordnya 123456. Oke, lupa tadi pas saat di password ini nanti bisa kita sembunyikan menggunakan password char ya, seperti kemarin kita menggunakan untuk di inputan password. Oke, setelah ini baru kita simpan. Registrasi data Anda telah berhasil. Oke, nah sekarang kita cek di tabel pesertanya ya, ini jadi udah masuk di sana. ID ini adalah otomatis ya. Kemudian NIP yang kita masukkan tadi itu 1 2 3 4 sekian dan sekian. Nah, ini aktifnya no. Nah, itu pertama kali masuk harus aktifnya no. Jadi tidak yes. Kalau yes nanti otomatis langsung aktif. Oke. Berarti kita berhasil untuk membuat registrasi baru. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, nanti dipelajari lebih lanjut. Nanti kita akan masuk ke adminnya terlebih dahulu. Jadi setelah registrasi peserta baru, kita akan cek nanti di adminnya seperti apa.
Kita akan baca, kemudian kita akan ubah bahwa peserta itu aktif. Kalau sudah aktif, baru nanti dia akan bisa login. Nah, kita coba dulu sebelum kita tutup ya, kita coba. Tadi username-nya adalah tes2. Kemudian apakah bisa login? Karena ini belum aktif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini user password Anda yang maksudnya tidak ditemukan di database karena belum diaktifkan. Oke. Kalau sudah aktif nanti langsung bisa login. Oke, kita ketemu di part berikutnya ke masuk ke admin. Oke, sampai ketemu di part berikutnya.